Tujuan apa? Bab 267. Darlin sudah tiba, sedangkan Jane belum. Dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, tidak merasa aneh lagi. Setelah menunggu kurang lebih dari 1 jam, Jane datang terlambat dengan membawa tas baru channelnya dan masih berkata maaf dengan ekspresi tanpa rasa bersalah. Darlin, maaf telah membuatmu lama menunggu. Oh, tidak, jawab Darlin meringkuk sudut bibirnya. Jane menunggu pelayan menarikan kursinya baru duduk. Dia melihat senyuman di wajah Darlin yang tidak tahu jelas apa maksud buruknya. Wanita murahan. Kemarin buka kamar dengan Yos, sekarang masih bisa tersenyum dengan tenang padanya. Dia sungguh telah meremehkan Darlin. Wajahnya masih tergantung senyuman yang menawan. Darlin, kamu mau minum apa? Aku traktir. Tidak perlu, aku minum air putih saja. Darlin menunjuk air putih di depannya. Jane juga tidak berkata apapun. Setelah ia memesan jus buah, dia menyuruh pelayan itu pergi. Dia menatap Darlin cukup lama hingga membuat Darlin merasa tidak bebas. Barulah kembali menatapnya dengan biasa. Jane dengan polos dan kasihan berkata, Darlin, sungguh maaf ya. Ketika kamu keluar dari rumah sakit, aku tidak bisa menjemputmu. Aku belakangan ini sungguh sangat sibuk. Tidak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Darlin baru saja ada sekejap waktu dari melihat tatapan Jane terdapat rasa benci. Apakah ini hanya halusinasinya? Jane mendengar bahwa Darlin baik-baik saja. Dia pun memberikan senyuman kegembiraan. Baguslah kalau begitu. Aku kira kondisimu belum membaik. Sungguh beruntung ya Darlin. Iya, Darlin berpikir. Untung saja ia tidak terapa-apakan oleh Prawira. Jika tidak, apakah ia sekarang masih bisa duduk dengan tenang dan berbicara dengannya? Jane, hari ini kamu mencariku. Ada urusan apa? Dia selalu merasakan ada perasaan yang membuatnya tidak bebas. Kuku Jane dengan indah terpancarkan oleh cahaya matahari. Dia mengetuk meja dengan pelan beberapa kali untuk menunjukkan kepolosannya dan ketidakmengertiannya. Bertanya sambil tertawa. Darlin, beberapa hari ini Yos tidak berada di kantor. Apakah kamu tahu dia ada di mana? Aku tidak tahu. Hati Darlin tiba-tiba merasa sesak. Dia menjawab dengan tanpa merubah ekspresinya. Jane juga tidak mencurigainya dan berkata dengan merasa kasihan. Aduh, aku kira kamu mengetahuinya. Belakangan ini Yos tidak datang mencariku. Aku juga tidak tahu dia kemana. Tepat di hari kemarin, aku mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Yos pergi ke klub Buye. Menurutmu apakah perkataan ini bisa dipercaya? Darlin dapat merasakan tatapan Jane setiap kali sedang mengarah padanya. Seperti dapat mendengar jawaban lain dari mulutnya. Hanya saja, dia tidak pasti Jane tahu seberapa banyak. Tetapi ia pasti sengaja bertanya begitu. Darlin mengangkat kepala dengan tenang melihatnya dan berkata, Aku tidak tahu. Lalu jika kamu masih ingin membahas soalnya, maaf, aku tidak mau mendengarnya. Darlin, mengapa kamu marah? Jane kebingungan, juga merasa bersalah. Ucapannya sangat beracun. Bukankah jelas-jelas orang yang seharusnya marah itu aku? Kamu dan Yos pergi buka kamar ke hotel. Orang yang diselingkuhin itu seharusnya aku. Apakah aku salah mengatakannya? Terdengar suara yang ringan. Tangan yang Darlin letakkan di atas meja tanpa sadar terikat di atas kursi. Jane ternyata memang sudah mengetahui kejadian kemarin. Saat itu dia tidak tahu harus menjawab apa.
memberitahu Jane bahwa ia diberi obat oleh orang lain. Kebetulan Yos menyelamatkan dirinya. Hal ini kedengarannya tidak bisa membuat dirinya sendiri percaya, apalagi orang lain. Tetapi kenyataannya dia dan Yos memang telah buka kamar. Hal yang sudah seharusnya terjadi telah terjadi. Jane melihat ekspresi Darlin yang terdiam. Giginya digigit hingga ingin hancur. Tetapi demi rencana selanjutnya, dia pun menahannya. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, menekannya, lalu lanjut berkata dengan sedih. Darlin, aku sungguh tidak menyangka kamu bisa melakukannya. Kamu itu adalah teman terbaikku di perkuliahan. Tetapi membelakangiku dan bersama dengan pacarku, apakah kamu tidak merasa bersalah? Karena Darlin merasa bersalah, meskipun Jane telah salah memikirkan kenyataan, ia tetap tidak bisa membela diri sendiri. Jane, aku tahu penjelasan apapun yang kuberikan tidak akan berguna. Tetapi aku jamin tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Karena ia akan segera pergi, ia tidak akan lagi mengganggu hubungan mereka. Jamin? Hah, dia tidak lagi percaya dengan kata jamin yang diucapkan Darlin. Jane masih dengan wajah melas asih, berpikir bahwa ia harus berakting hingga akhir. Darlin, aku hanya ingin tahu mengapa kamu mau melakukannya. Kamu jelas tahu perasaanku terhadap Yos. Darlin melihat Jane yang sangat sedih. Hatinya merasa sangat bersalah. Sebenarnya ia lebih awal mengenal Yos daripada Jane. Hanya saja di tempat yang tidak sesuai. Tidak bisa mengubahnya kenyataan bahwa Yos dan Jane bersama paling awal. Dia mengira setelah mereka putus, dia akan memberikan diri sendiri sebuah kesempatan. Juga tidak tahu bahwa Jane bisa kembali lagi. Apakah kamu karena iri sehingga ingin bersama dengan Yos? Darlin, aku tidak menyangka kamu orang seperti itu. Jane tidak menunggu Darlin berbicara. Dia langsung meletakkan dosa di atas kepalanya. Maaf. Darlin pun menundukkan kepala dan terhindar dari tatapan mengerikan dari Jane. Setelah kejadian Prawira, dia sungguh merasa dirinya berhutang pada Jane. Tetapi setelah kejadian kemarin, dia tidak bisa lagi tenang. Jane mendengar jawaban yang diinginkannya, lalu mematikan sesuatu di tangannya dan dimasukkan kembali ke dalam tas. Semua kesedihan di wajah kembali tersimpan, lalu mengambil tisu dan mengelap di sudut matanya. Melihat Darlin dengan tatapan ragu, tertawa dingin. Kenapa? Kamu tidak melihat aku menangis kecewa? Bukan Jane, kamu ini... Darlin merasa aneh terhadap perubahan ekspresi Jane yang begitu cepat. Jane tidak berkata. Karena pelayan baru saja mengantarkan jusnya datang, dia mengambil jus itu lalu meminumnya sedikit dan meletakkannya dengan pelan. Pelayan itu telah pergi jauh. Lalu ia baru berkata dengan dingin. Ada apa denganku? Darlin, kamu bisa melakukan hal yang memalukan begitu. Apakah aku tidak bisa mengatakan dirimu? Darlin, kamu bisa-bisanya melakukan hal semurah itu. Darlin mendengar kata cemooh yang dikeluarkan Jane. Alis mata di keningnya pun mengkerut. Nada bicaranya mulai memberat. Jane, aku hanya bisa memberitahumu bahwa kejadian kemarin malam adalah tidak disengaja. Aku jamin, lain kali tidak akan terjadi lagi. Kamu janji? Darlin, kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Tetapi aku sekali demi sekali melihat kamu keluar dari apartemen Yos. Kali ini tidak sabar dan pergi ke hotel buka kamar. Kamu mau menyuruhku bagaimana percaya padamu? Jane terdiam. Tiba-tiba badannya mendekat ke arahnya. Tatapan kebencian terus menatap ke arah matanya. Atau kamu adalah wanita pelacur?
Menurutmu, apakah Hendrik tahu bahwa kamu telah berselingkuh dengannya? Hal ini tidak ada hubungannya dengan Hendrik. Mohon jangan mencampurkan orang lain dalam masalah ini. Darlene tidak ingin Hendrik masuk dalam masalah ini. Nada bicaranya pun serius. Jane tidak peduli. Sejak kapan kamu menjadi begitu keras? Bukankah kamu seperti ibu suci? Bukankah kamu sangat murah hati? Darlene, kamulah wanita yang paling pandai berakting sebagai orang yang dikasihani.